Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, saya Dita Faradilah Melani, NIM 1808203037 sebagai pemateri pertama, dan teman Saya Winda Ayu Maulina, NIM 1808203026 sebagai pemateri kedua. Dalam video ini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Oke teman-teman, mari kita lihat videonya. Saya Dita Faradilah Melani sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Oke, langsung saja. Poin yang pertama ada model keputusan konsumen. Menurut Sumarwan, proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengonsumsi produk dan jasa akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya. Yang kedua, faktor perbedaan individu konsumen. Dan yang ketiga, faktor lingkungan konsumen. Proses keputusan konsumen akan terdiri dari tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan kepuasan konsumen. Poin yang kedua yaitu memahami konsumen dan praktik bisnis yang merugikan. Biasanya kecurangan itu dilakukan oleh pemasar dalam bentuk produk dan promosi. Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang, atau tangible goods, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kerugian yang ditimbulkan itu berasal dari bermacam-macam produk yang ditawarkan, seperti produk yang cacat atau produk rusak, yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Alat-alat promosi penjualan yang utama yaitu sampel, kupon, penawaran pengembalian uang, potongan harga, hadiah, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga yaitu kepentingan produsen dan konsumen. Perbedaan kebutuhan dan keinginan tetap tidak membuat konsumen menghentikan kegiatan konsumsi, karena semua konsumen memiliki kepentingan yang sama. Konsep kebutuhan menurut Abraham. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Poin yang keempat yaitu praktik-praktik penjualan makanan yang merugikan konsumen. Garman menyebutkan beberapa praktik yang merugikan konsumen, di antaranya memanipulasi harga, promosi pengurangan harga yang tidak benar, memanipulasi timbangan, tanpa tanggal kadaluarsa, dan penempatan produk yang rusak. Poin yang kelima adalah konsumen dan keamanan makanan. Keamanan pangan atau food safety adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keadaan manusia. Poin yang keenam adalah konsumen dan industri makanan dan minuman. Hal positif terhadap perkembangan teknologi pengelolaan pangan. Yang pertama, peningkatan pengawasan mutu. Yang kedua, perbaikan sanitasi. Yang ketiga, standarisasi pengepakan. Yang keempat, labeling dan grading. Hal negatif terhadap perkembangan teknologi pengelolaan pangan. Semakin tumbuhnya kekhawatiran atau resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi, seperti adanya pewarna makanan dan pengawet makanan. Saya Winda Ayu Maulina, NIM 1808203026. Ini sedikit menjelaskan tentang masalah kualitas makanan di Indonesia. Menurut James A. Post, permasalahan konsumen yang timbul seperti yang pertama, produk impor beredar luas. Beberapa tahun lalu, konsumen Indonesia banyak sekali dirugikan oleh produk-produk impor seperti susu kaleng yang sudah kadaluarsa masih diperjualbelikan. Yang kedua, konsep pemasaran yang keliru. Tampaknya kemudahan peraturan pemasaran dimanfaatkan oleh
sebagian pengusaha untuk menjadikan tanah air sebagai tempat pembuangan produk-produk yang sudah menjadi sampah di negaranya. Undang-undang dan peraturan yang melindungi kepentingan konsumen. Seperti yang terjadi pada Oktober 1988, heboh makanan yang bercampur lemak babi yang menyebabkan keresahan sosial dan menyibukkan aparat pemerintah serta menyebabkan kerugian bagi beberapa produsen makanan adalah salah satu contoh bagaimana informasi telah menggerakkan konsumen untuk melakukan reaksi terhadap produk-produk makanan yang dicurigai tidak aman bagi konsumen. Kejadian di atas seharusnya memberikan arti yang sangat penting bagi produsen makanan dan pemerintah. Produsen dan pemerintah harus memperhatikan hak-hak konsumen. Konsumen seharusnya waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsinya. Pada masa yang akan datang, industri makanan dan minuman akan semakin kompleks. Penemuan zat kimia untuk kebutuhan industri makanan dan minuman akan semakin beragam. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengawasi kembali peraturan-peraturan di bidang makanan dan minuman agar konsumen merasa terlindungi. Perlindungan dalam hukum positif di Indonesia. Hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikenal dengan UU PK yang berlaku sejak 20 April tahun 2000. Selain UU PK, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang memuat perlindungan konsumen seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan masih banyak lainnya. Hak-hak konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen terdapat dalam bab 3 pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai ukur dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.